Oke, teman-teman, kita melanjutkan video sebelumnya. Kita masuk ke episode 10 ya. Di video kali ini kita akan membuat view layouts atau membuat halaman kita lebih fleksibel atau dinamis gitu ya. Kita akan terapkan itu di halaman user. Kemudian kita juga akan menampilkan data user yang sedang login dan akan kita coba juga membuat logout-nya, artinya menghapus data session yang sudah login tadi. Oke, kita langsung aja teman-teman, silakan buka project kita sebelumnya gitu ya. Masuk ke ya. Kita langsung menuju ke bagian mana ya? Ke bagian page deh. Nah, teman page dari pelanggan lalu page ya di controllernya. Dan ini kan kemarin kita memanggil template, artinya kita memanggil file di dalam views, lalu pelanggan dan template. Nah, sekarang kita akan coba memanggil halaman home-nya nih. Ya. Dan tampil ini nanti. Ini halaman home. Ya. Nah, bagaimana cara menerapkan view layouts di Codemeter 4 gitu. Kita coba buka ini. Teman-teman buka dokumentasi Codemeter 4-nya, lalu dicari aja di sini view layouts gini ya. Sorry. View layouts. Ya, yang ini ya, view layouts. Silakan dicari aja. Nah, ada di sini ya, view layout. Akan coba intip bagaimana cara implementasi. Oke, mana nih contohnya? Nah, ini dia teman-teman. Pertama kita eh, menambahkan ini nih, render section. Oke, render section. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita coba login nih di aplikasi kita kemarin, saya coba login ya. Coba login dulu di aplikasi kita, misalnya saya pakai akun Syarif @gmail.com, lalu passwordnya 123, enter. Nah, ini adalah halaman user kemarin ya. Nanti kita akan coba tampilkan data usernya di sini dan menampilkan, nah, ini adalah sebagai halaman home atau halaman utamanya ya. Oke, langsung aja teman-teman. Berarti kita pergi ke page dulu ya. Kita page ini kita ganti menjadi home. Oke, dan kalau kita reload sekarang pasti yang tampil adalah single file seperti ini. Ini home user, belum dinamis. Kita ingin yang berubah itu nanti cukup di bagian mana? Cukup di bagian kontennya saja. Ya, konten maksudnya apa? Di bagian sini. Jadi yang berubah itu hanya konten yang ada di sini aja yang berubah. Sementara navbar ini biarkan, sidebar ini kita biarkan dia tetap gitu. Yang berubah secara dinamis adalah yang ini, halaman tengah di sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat di sini. Kita cari dulu ini elemen ini ada di mana, ya. Oke, kalau kita buka lagi bagian template kita gitu ya di halaman views, lalu pelanggan, terus template di sini. Kalau kita lihat halaman home itu ada di sini. Scroll ke bawah. Nah, ini konten ya. Nah, ini teman-teman. Ini bagian breadcrumb. Ini kan ada di ini ya, yang sample page. Kalau teman-teman lihat. Benar ya, yang ini. Kita coba potong beberapa bagian di sini. Saya coba ambil dari sini ya. Coba perhatikan kalau di text editor saya tuh ada di baris 263. Nah, ini saya coba klik di bagian sini, apa namanya, collapse ya. Saya coba klik untuk mengkolaps gitu. Nah, ini silakan teman-teman ini dulu cut ya. Termasuk yang ini juga nih, yang main konten ini juga. Jadi kita buat di sini render kontennya di bawah kontennya di sini. Oke, ini juga berarti ya yang raw di sini juga teman-teman dapatkan. Dan sini, dari sini sampai sini silakan di klik kanan lalu cut. Nah, sehingga sisanya ini ya, konten ini sisanya. Oke. Nah, setelah kita cut, coba kita pindahkan ke bagian home di sini ya, di bagian home.
Ya, paste di sini ya. Nah, biarkan aja dulu karena kita akan menambahkan beberapa kode di sini nanti. Kita kembali lagi ke bagian template di sini. Nah, ini yang akan kita tulis apa? Berdasarkan dokumentasi dari code meter 4-nya tadi. Oke, apa nih? Di sini kita tuliskan kode ke tag PHP-nya teman-teman di sini ya. Kita tampilkan echo ya, this ya, this render section. Nah, ini ada nih render section. Sorry kok double ya. Bukan double, ini harusnya cukup segini aja. Render section, apa nih yang akan kita render? Nanti ini sebenarnya bebas kita isinya apa, misalnya di sini konten. Nah, seperti ini. Jadi yang konten berubah itu nanti adalah di dalam tag elemen ini. Ya, isinya yang berubah. Sementara elemen yang lain di halaman ini tidak berubah karena dia sebagai main template-nya. Ya. Oke. Nah, sudah teman-teman, lalu kita coba terapkan di sini di halaman home karena sebelumnya di bagian page kan kita udah panggil ini ya. Oh, bukan template tetapi silakan diganti menjadi home. Nah, ini untuk memanggil home ini ya. Nah, lalu di bagian home itu kita coba terapkan ini. Yang pertama apa? Kita panggil kan. Nah, kita extend ini. Kita coba to copy ya. Yang ini saya ambil ya. Ini teman-teman. Lalu kita coba pindahkan kemana? Di halaman home.php. Nah, teman-teman simpan di paling atasnya. Paling atas di sini ya. Tempel di sini. Ini apa? Ini extend maksudnya dari template ini kan. Coba perhatikan template itu posisinya ada di mana nih? Ya. Berarti ada di pelanggan. Lalu slash template. Ini ya. Pelanggan slash template. Lalu kita baru deh ambil kontennya. Nah, di mana nih kita taruh dia jadi bawahnya di sini? Ini maksudnya apa nih? Kita mengambil konten yang ada di sini tadi. Nah, kalau di sini konten, berarti di sini juga teman-teman tulis konten. Kalau misalnya di sini nanti adalah isi seperti ini, berarti di sini juga teman-teman ganti menjadi isi. Gitu ya. Jadi saya biarkan konten aja seperti itu. Bagian template juga konten. Yang ini adalah konten. Baru konten ini kita tutup dengan apa? Dengan kode ini. Kita tutup end sectionnya. Ya. Elemen yang dinamisnya kita tutup di sini. Sekarang coba lihat, kalau tadi kan kalau kita lihat ini masih apa ya, masih teks biasa karena home-nya sudah kita ganti, harusnya ini tetap dia tidak berubah. Nah, benar ya. Ini artinya sudah berhasil teman-teman. Kita menerapkan view layouts pada halaman usernya. Nah, sehingga nanti kalau kita klik bagian buat komplain, nah maka yang berganti adalah isi dari ini, dari kontennya aja. Oke. Selesai untuk menu home. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan data user yang sedang login. Ya, nah, gimana caranya? Cukup simpel sebenarnya. Kita langsung aja pergi ke bagian home. Kita akan coba tampilkan di sini deh. Nah, teman-teman buka home.php di sini ya. Nah, sampel pack ini misalnya saya coba buat gini deh. Selamat datang. Selamat datang. Kita panggil dengan tag PHP seperti ini. PHP. Kita panggil sectionnya. Bukan section, tapi session. Session, lalu ada fungsi yang namanya get untuk mendapatkan nilai dari section. Misalnya, apa nih yang akan kita tampilkan? Misal kita akan menampilkan apa bagi user itu username ya, username.
Nah, karena gini teman-teman, ketika kita setelah login itu kan dia sessionnya akan dicetak, dan kalau kita coba cetak di sini nih, di apa yang saya di adalah session. Bentar ya. Nah, begini aja. Kalau saya coba reload di sini sama usernya, teman-teman bisa cek di sini session kita. Pak, lihat ada begitu banyak kan ya dari session kita. Dan kalau kita spesifik nih dapatkan ininya sessionnya, get username. Coba reload lagi nih. Mbak, sekarang teman-teman lihat saya dapatkan adalah Ahmad Syaruf. Ternyata saya typo. Tetapi Ahmad Syarif. Sorry ini yang punya nama gitu. Nah, kenapa dia tidak berubah? Karena sessionnya udah duluan kecetak gitu. Kecuali kita ambil dinamis kan. Oke, udah berhasil ini, berarti ini kita hapus aja nih. Ntar aja langsung coba. Balik lagi ke home. Nah, ini saya panggil user, simpan, lalu coba jalankan reload. Lihat di sini dapat Ahmad Syaruf. Coba tebalkan teks namanya di sini. Ctrl X lalu strong. Oke, agar teksnya lebih. Ya, reload lagi. Nah, Ahmad Syaruf kita dapatkan ini berdasarkan user yang sedang login. Berikutnya kita akan coba menghancurkan sessionnya. Oke, jika kita klik logout, teman-teman, kalau kita perhatikan di file template.php, lalu kita pergi ke menu logout, di mana itu ada di sini. Kalau saya di bagian 2 kan ada user plus logout. Nah, kita akan coba tambahkan ini. Oke, di bagian page kita kembali di sini, kita akan buat satu buah metode logout. Namanya apa? Namanya juga logout. Nah, ini kemudian apa isinya? Kita akan coba hapus sessionnya, teman-teman. Untuk menghapuskan session itu namanya destroy kalau untuk menghapus semua section yang sudah dicetak. Nah, setelah kita hapus, kita kembali ke mana ya? Kita kembali ke halaman login, redirect. Kita redirect kemana? Kita redirect to this RL login. Ini teman. Oke, selesai metodenya. Dan ini belum berlaku ya. Kenapa? Karena kita belum punya role-nya. Kalau saya klik logout, masih belum bisa ya, not found katanya, karena memang belum ada kan. Kemudian kita sebelum membuat routes, kita perbaiki dulu beberapa hal. Yaitu kita akan hapus target blank-nya nih, supaya dia tidak membuka tab saja. Terus kita beralih ke route. Mana ini routes-nya? Routes. Nih. Teman-teman silahkan tambahkan apa? Tambahkan logout. Di mana? Berarti kan, nah ini di bagian routes user, teman-teman tambahkan ini. Tambahkan aja ini. Log. Tuliskan log
Getnya apa? Bukan home tetapi log out. Pelanggan page mengarah ke metode yang namanya logout juga. Nah, seperti itu. Silakan disimpan, kita coba pilot di sini. Kita klik logout. Out, berhasil. Dan sekarang kalau saya coba akses lagi user slash home, harusnya tidak bisa. Kenapa? Karena sessionnya tidak ada lagi kan. Selesai teman-teman, kita lanjut ke video berikut. Oke, sebelum ke sana saya coba review dulu ya. Tadi kita akan sudah menambahkan ini. Yang semulanya adalah pelanggan slash template, ini kita ubah menjadi home. Dan ini teman-teman tambahkan satu buah metode logout. Oke, kemudian di bagian template.php, teman-teman tambahkan ini. Tadi hapus bagian blank di sini ya. Kemudian tambahkan juga ini render section kontennya di bagian sini. Kan aja kodenya, ingat pastikan dia dibungkus konten di sini. Oke. Setelah itu, teman-teman lihat di bagian home.php, tambahkan kode ini. Dan ini adalah potongan dari template yang sebelumnya. Ya. Ini end sectionnya juga. Nah, itu aja sih. Dan terakhir tadi kita menambahkan satu buah routes logout. Begitu aja teman-teman, kita lanjut ke video berikut.